Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala lam yazal qailan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا غيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل نياتنا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل مقاصدنا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil huda wa liutammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid As-Salam Al-Jami, wabil khusus Ketua DKM Ustadz Jamaluddin beserta jajaran pengurus dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini, di saat ini kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah
yang tentunya harapan kita ibadah yang kita laksanakan saat ini diterima dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk sejenak sambil nunggu datangnya waktu Isya merupakan ibadah tambahan kita setelah melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku pengikutnya yang setia dan cinta kepadanya sampai yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini saya tidak melanjutkan karena tidak keburu waktu untuk ngambil kitab di rumah. Tadi di perjalanan dari pengajian di tempat orang yang baru masuk Islam, dia ngadain acara syukuran baru berapa bulan. Disuruh hadir habis asar. Saya pikir saya akan ngisi awal dari awal sampai akhir, totonya nunggu ada jamaah yang lain. Akhirnya saya ngisi itu jam 5:30 kurang 10 menit kayaknya tuh. Akhirnya berangkat dari situ jam 17.47 dari Gramapuri. Cuman lewat Simpang 5, Pangkalan Pego apa Cepek itu. Itu sampai terus, rupanya banyak kendala di perjalanan. Tapi alhamdulillah berkat kekuasaan Allah, itu kendaraan saya kayak disulap jadi buruk gitu ya. Jadi cepat tuh ya sampai di mari. Pas setelah sampai, Ustadz udah ngucapin as-salatu al-jami'ah rahimakumullah ya, jadi imam ya, belum takbir, keburu dah alhamdulillah. Cuman tetap aja enggak sampai sempurna bilangan rakaat, ketinggalan 1. Oleh karena itu saya untuk kesempatan sore hari ini ngebahas mengenai tentang cinta aja deh. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Al-Badawi pernah menyampaikan itu di pesan beliau di dalam kitab Maulid Diba. Beliau menyampaikan, man sadaqa mahabbatuhu lin nabi adha'a qalbuhu Rabiul Awal kama adha'a fi yaumi wiladatihi. Kata Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang ulama besar, wali sufi agung, beliau menyampaikan, barang siapa orang yang benar-benar kita punya cinta kepada nabinya benar-benar, bukan di lisan kata beliau, tapi ada pembuktiannya. Dan Syekh Ahmad Al-Badawi terbukti kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengatakan, karena ucapan itu diucapkan setelah beliau bermimpi melihat cahaya yang menjulang lebar dalam kegelapan malam, gelap, nggak ada cahaya. Tiba-tiba ada cahaya bersumber minas sama, dari langit itu cahaya menjulang lebar sehingga kegelapan malam menjadi terang. Bukan karena ada rembulan, tapi cahaya itu ilal ardi, ke bumi. Ini cahaya apa? Kata Syekh Ahmad Al-Badawi. Rupanya kepenasaran beliau dijawab. Ada suara yang mengatakan tanpa wujud, hadza nuru maulidil habibil mustafa. Ini adalah cahaya sang kekasih Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau menyampaikan, barang siapa orang yang benar-benar dia mencintai Rasulullah SAW, kemudian mencintainya itu dibuktikan, pembuktian cinta selain daripada lisan dan juga dengan perbuatan. Ia menghabiskan waktu sepanjang bulan Rabiul Awal untuk solawat dan ibadah-ibadah yang lainnya, tilawatil Quran, zikir, berdoa, berisi tentang kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Maka menghidupkan di bulan Rabiul Awal dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah cinta, yang Rasulullah sukai, itu Allah qalbuhu.
itu hatinya akan bercahaya sepanjang bulan Rabiul Awal. Kenapa bercahaya? Karena hatinya itu tersimpan cinta Nabi, sehingga kelihatan dari hati yang bercahaya karena ada cinta kepada Nabi, nampak kelihatan wajah-wajah orang-orang yang punya cinta kepada Nabi. Makanya kalau saya perhatikan nih, ya mohon maaf kalau saya mandang nih jamaah ya dari pojok sonono, ada nggak orang-orang? Pojok satu wajahnya, saya nggak perlu menelusuri lebih dalam tentang karakternya. Nih orangnya karakternya kayak apa nih? Orangnya bagaimana dalamnya? Cukup dengan wajahnya menjadi syahidun wa dalilun. Wajah itu menunjukkan saksi bahwa dirinya itu seperti ini dan sebagai dalilun, menunjukkan dia itu punya karakter begini. Wajah al-wujuhu maroya turika asraror baroya. Wajah itu cermin kaca, wajah itu lebih jujur daripada kata-kata. Jadi ya kelihatan dah wajah-wajah orang yang cinta sama Nabi gitu ya. Ya pembuktikannya mungkin di sini nih, mudah-mudahan aja sholawatnya aja sehari semalam bisa ribuan gitu ya. Insya Allah ya ini dihidupin dah di bulan Maulid. Maulid itu sejarah harum ya, sejarah harum baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah itu sosok seorang nabi. Kemudian beliau juga rasul, bahkan gelar beliau Sayyidul Mursalin Khatamin Nabiyyin, pemimpin, penghulu para rasul dan penutup para nabi. Beliau itu seorang imam. Beliau itu seorang kepala negara. Beliau itu seorang panglima perang, jenderal. Beliau itu seorang ayah dari anak-anaknya. Beliau itu seorang suami dari istri-istrinya. Kemudian beliau itu seorang pedagang. Beliau itu seorang sahabat dari sahabatnya, teman dari temannya. Yang ada di dalam diri Nabi semuanya ada. Untuk kita jadikan referensi untuk memperbaiki hidup lebih baik lagi. Makanya Allah nggak tanggung-tanggung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat contoh yang baik. Ente profesinya apa? Dagang. Nabi pedagang. Ikutin Nabi. Ente apa? Panglima gitu ya. Jenderal. Beliau itu kalau mimpin perang berada di paling depan. Enggak kayak saya misalkan panglima perang saya tuh. Ayo semuanya maju. Dianya mah di belakang. Rasulullah paling depan. Terus apa lagi? Suami Rasulullah suami dari istrinya. Jadi apa yang ada di dalam diri Nabi, kata Allah, itu ada contoh buat kalian semuanya. Jadi model untuk nyocokin kita tuh hidup kita ngikutin Nabi gitu. Maka pantas gitu. Sampai Rasulullah itu adalah sosok yang paling dan amat dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Sampai siapa? Abu Sofyan kalau nggak salah ya. Pernah mengatakan begini. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Kata Abu Sofyan, dia takjub, heran kepada siapa? Sosok seseorang. Kata Abu Sofyan, ma ra'aitu ahadan. Sepanjang waktu, sepanjang saat ini aku belum pernah melihat seseorang yuhibbu ahadan yang amat sangat dicintai. Aku belum pernah melihat ada orang yang sangat dicintai. Kahubbi ashabi Muhammadan. Seperti Muhammad dicintai oleh para sahabatnya. Makanya ngelihat Rasulullah Nabi Muhammad itu dicintai sama sahabatnya. Belum pernah aku melihat sosok manusia kayak begini nih. Selalu dikelilingi oleh para sahabatnya. Kecintaannya para sahabat levelnya tinggi banget. Dan panggung pembuktian cintanya para sahabat
salah satu ketika perang Uhud, hadirin. Ketika perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dan bala tentaranya, ketika perang Uhud dimulai, berhamburanlah pasukan kaum muslimin untuk menghadapi musuhnya. Satu lawan satu, pedang bunyi tang-tang sampai mengeluarkan api. Walaupun itu sahabat fokus terhadap lawannya, tapi di pikirannya itu masih ada benak tentang keselamatan Nabi. Ini Rasulullah bagaimana keadaannya? Masing-masing mereka tetap terhadap fokus melawan musuh, tapi di hatinya itu masih ada kekhawatiran tentang keselamatan Nabi. Tiba-tiba di antara para sahabat ngelihat Rasulullah SAW dalam keadaan terdesak. Karena tujuan musuh Islam itu cuma satu. Bukan sahabat yang menjadikan tujuan target utama pembunuhan untuk dibunuh Rasulullah. Bagaimana caranya Muhammad itu harus mati? Bukan sahabat. Tapi karena sahabat yang melindunginya, termasuk bagian daripada perencanaan itu. Bagaimana caranya nih? Muhammad ini pokoknya harus dibunuh, harus mati, target utamanya. Dalam keadaan terdesak, Rasulullah itu dalam keadaan terdesak. Sahabat melihat kondisi genting yang dihadapi Rasulullah dalam keadaan terdesak, dikepung Rasulullah. Sahabat tanpa komando, ya punya inisiatif sendiri, berlari mendekati Nabi untuk melindungi Nabi. Rupanya sahabat yang lain sama. Setelah sampai mendekati Nabi, para sahabat membuat pagar tanaman. Apa namanya? Pagar betis. Pagar betis fisik. Sambil membuat pagar betis fisik, menahan serangan panah musuh. Di antara mereka ada satu panah yang dilepaskan dari busurnya, nancap ke dadanya, keluar darah dari tubuhnya. Tapi tetap dia dengan keberanian dan kekuatannya sampai akhir hayatnya, pokoknya saya harus bisa melindungi Rasulullah SAW. Dalam keadaan rasa sakit itu hilang. Disebabkan karena apa? Cinta dia kepada Rasulullah SAW. Padahal darah sudah mulai ngalir, tapi dia tetap berdiri tegak melindungi Rasulullah SAW. Ada yang kena panah satu, ada yang 2 panah sampai menembus ke dadanya, tapi dia masih tetap bertahan melindungi Nabi. Sampai di antara para sahabat yang membuat pagar betis fisik sambil menahan serangan panah musuh, Sayyidina Abu Thalha mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah nyawaku sebagai menggantikan nyawamu." Saking cintanya kepada Nabi, rela nyawanya menggantikan nyawa Rasulullah. Target utama Rasulullah untuk dibunuh. Tapi selesailah perang Uhud itu. Rasulullah dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Setelah beres, semua pada kembali kepada kemah masing-masing. Ada di antara mereka yang belum tahu keadaan Nabi, kabar Rasulullah bagaimana ya? Saya belum melihat kabar terakhirnya. Cuman saat itu aku melihat Rasulullah dalam keadaan terkepung, tapi ada sahabat yang membantu. Perasaanku jadi tidak tenang, saya harus mengetahui keadaannya secara pasti. Ya udah kita ke kemah Rasulullah. Akhirnya kemah. Di antara mereka ada seorang wanita yang ikut ingin mengetahui kabar Nabi dalam keadaan sehat atau bagaimana. Sedangkan si perempuan ini, wanita ini, yaitu Kabsyah bintu Rafi, dan dia mendapati musibah, anaknya gugur syahid ketika perang Uhud. Masih dalam kondisi duka, masih dalam keadaan sedih, seorang ibu ditinggalkan anaknya dalam keadaan syahid. Akhirnya dalam keadaan duka, terbelisat dalam hatinya, bagaimana kabar Rasulullah? Dia ingat ke anaknya gugur, ingat kepada Rasulullah. Bagaimana ya kabar keadaan Rasulullah ini? Sampai lupa kepada anaknya yang baru saja itu gugur.
Akhirnya dijagain, dia mencari tahu. Sampai pas ketika melihat keadaan Nabi sehat baik-baik saja, ia mengatakan amma idra'aituka saliman, ketika aku melihat engkau ya Rasulullah dalam keadaan selamat, katanya, dalam keadaan selamat, faqad aswatil musibah, musibah yang aku rasakan jadi ringan. Ngelihat Nabi selamat, musibah yang dia derita, aku merasakan musibah yang aku rasakan tadi berat, tapi ngelihat engkau dalam keadaan selamat, jadi ringan musibah itu. Sampai ada seorang wanita, bukan aja anaknya yang gugur. Anaknya gugur, suaminya gugur, ayahnya gugur, saudaranya gugur. Berlipat-lipat kesedihannya yang dia rasakan. Tapi pas ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sehat, apa yang diucapkan? Kullu musibatin ba'daka jal. Katanya, seluruh musibah yang aku rasakan berat rasanya. Aku ditinggalkan putraku, aku ditinggalkan suamiku, aku ditinggalkan ayahku dan saudaraku, berat rasanya. Tapi pas ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja, musibah itu yang berat di hatinya, menahan beban berat itu jadi ringan. Orang yang sekarang terbukti hadirin, orang yang punya cinta kepada Nabi, dengan pembuktian membaca sholawat, dia senang membaca sholawat, memperbanyak sholawat, cintanya dia kepada Nabi. Rupanya dengan cinta yang kita miliki itu, urusan apapun yang kita hadapi itu jadi ringan itu. Allah buat ringan urusan kita, Allah buat mudah urusan kita. Makanya ada fadilah sholawat. Siapa orang yang baca sholawat ini sekian kali, Allah kabulkan hajatnya. Bukan Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajatnya. Karena kedudukan Nabi dengan Allah itu begitu mulia Rasulullah. Sehingga umat-umatnya yang membaca sholawat, Allah yang langsung yang akan memberikan balasan dengan balasan yang paling besar. Kecintaan Rasulullah akan membuat perjalanan hidup hati kita, spiritual kita itu menjadi tenang dan nyaman. Ini kalau saya tanya jamaah di sini, ini yang hadir di sini pengen gak nih masuk surga? Jawabnya pasti pengen ya? Pengen. Kalau saya tawarin nih, di sini ada berapa jamaah nih? Saya pengen ngajak jamaah gitu, jangan ngajak jamaah jalan-jalan ke tempat rekreasi, misalkan dunia fantasi. Semuanya jawab pengen. Saya cuman ngajak doang gitu. Ya jamaah, yuk kita masuk surga, ngajak doang. Yuk kita ke dunia fantasi, ngajak doang. Cuman untuk bisa masuk ke dunia fantasinya pakai apa, Pak? Tiket. Untuk masuk ke surganya pakai apa? Tiket. Tiket apa? Ibadah yang kita lakukan. Rasanya kalau masuk surga dengan sholat yang kita lakukan, Pak. Wah, kayaknya sholat saya kalau dipikir-pikir banyak enggak usunya. Untuk nembus tiket masuk surga kayaknya bayang-bayang lah gitu ya. Kemudian kalau masuk surga dengan puasa yang kita laksanakan rasanya kurang sempurna. Dengan sodako yang kita sering keluarkan rasanya baru sedikit. Untuk nembus masuk ke surga dengan ibadah kita rasanya tipis. Apa harapan kita untuk bisa masuk surga? Syafaat Rasulullah, syafaatul uzma, syafaat Rasulullah. Siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah? Yaitu umatnya. Rasulullah mengenali umatnya itu siapa di antara mereka yang memperbanyak sholawat. Jalan satu-satunya tetap laksanakan kewajiban kita kepada Allah, tapi sholawat jangan sampai ditinggal. Usaha untuk masuk surga dalam ridha Allah dengan ketaatan yang kita laksanakan. Tapi karena kita manusia yang banyak lupanya, banyak hilapnya, awalnya udah mantep. Allahu Akbar. Ingat Allah. Belum lama Allahu Akbar, tuk, hatinya ada di rumah tuh ya. Ingat lagi ke Allah.
Hilang lagi, ada di jalan. Ingat lagi ke Allah, ada di kantor dan lain sebagainya. Rupanya setan itu paling pintar. Dia itu ibarat tukang nari itu, dia tahu arah gendang itu kemana gitu. Sebelum dipukul dia udah tahu arah gendang itu. Pintar. Dia lihat kepikiran kita. Ini paling utama kita mikirkan ini masalah apa nih? Masuk ke dalamnya. Oh, masalah kebutuhan. Masuk apa aja kebutuhannya? Oh, pendidikan. Masuk. Kemudian jadi melalui pikiran dianjurkan untuk membaca surah An-Nas gitu. Nah, kemudian para sahabat menanyakan tentang kecintaan Sayyidina Ali kepada Nabi, levelnya sampai mana nih? Gitu ya. Sampai mana? Rupanya ketika ditanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang cintanya beliau kepada Nabi Muhammad itu sudah sampai level mana? Beliau mengatakan kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina. Kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar cinta kami kepada Nabi dibandingkan harta-harta kami, dibandingkan cinta kami kepada anak-anak kami, dibandingkan cinta kami kepada ayah kami, dibandingkan cinta kami kepada ibu kami. Cinta kepada Rasulullah lebih besar. Terbukti levelnya Sayyidina Ali itu. Jadi para sahabat itu sangat luar biasa hadirin kecintaannya sama Rasulullah SAW. Bahkan beliau itu kenapa sampai memiliki level cinta yang begitu hebat ya. Cintanya kepada Rasulullah itu. Rupanya ada 3 faktor lah. Karena sahabat tahu benar Pak. Surah Nabi. Yang kedua karena para sahabat tahu benar sirah Nabi. Karena para sahabat tahu benar sarirah Nabi. Kepahaman, pengetahuan para sahabat yang hidupnya di zaman Nabi. Itu cahaya Rasulullah itu membentuk kecintaan yang sangat hebat. Dengan iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah begitu luar biasa. Sahabat tahu benar tentang surah Nabi, gambaran fisik Nabi. Itu pas ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Para sahabat lebih dahulu hijrahnya dibandingkan Nabi. Ketika mereka dapat kabar Rasulullah SAW hijrah, penduduk Madinah udah rame. Muhammad akan datang, Muhammad akan datang, Muhammad akan datang. Apa mereka semua tahu wajah Nabi? Tidak hadirin. Namanya udah masyhur, namanya udah terkenal. Tapi wajahnya yang mana ya? Yang mana ya? Emang di kita saat itu mah di zaman Nabi belum ada namanya WhatsApp, ya, WA, gitu ya. Kemudian pacebok, gitu. Kemudian IG, TokTok, dan lain sebagainya. Saat ini diliput, saat ini seluruh di dunia udah pada tahu. Namanya dikenal, wajahnya dikenal. Tapi saat itu Rasulullah belum ada yang tahu wajahnya seperti apa. Tapi para sahabat yang sudah paham gambaran fisik Nabi itu berlomba-lomba menceritakan tentang keindahan gambaran fisik Nabi kepada yang lainnya. Jadi bahasanya itu seperti kayak orang cinta meluapkan kecintaannya itu digambarkan Nabi itu seperti ini. Seperti kita cinta kepada anak, Masya Allah anak saya begini-gini. Dengan semangatnya dia menceritakan Rasulullah SAW dari apa? Fisik gambarannya. Sampai seorang wanita yang disebut dengan Ummu Ma'bad dari suku Huzanah, itu beliau itu pernah melihat Rasulullah SAW ketika beliau berada di perjalanan menuju hijrah ke Madinah. Di waktu siang hari, Ummu Ma'bad ini ngelihat ada sosok ra'aitu rajulan.
Aku melihat seorang laki-laki dari jarak kejauhan. Zahiral wada'ah. Aku melihat seorang laki-laki dari jarak jauh di siang hari. Zahiral wada'ah. Bercahaya. Bersinar. Dari jarak kejauhan. Padahal matahari itu lagi terik-terik panasnya. Tapi cahaya Nabi tidak sampai, cahaya matahari itu tidak menghalangi cahaya baginda Nabi. Nampak kelihatan cahaya itu. Pas ketika melihat, Masya Allah hasanul khuluq. Ini seorang laki-laki indah banget akhlaknya. Dilihat rawan wajahnya bersinar. Anggun. Indah digambarkan oleh Ummu Ma'bad ini. Gambaran fisik Nabi diceritakan rambutnya, kemudian dahinya, hidungnya, pipinya, pokoknya sampai jelas sekali. Ketika beliau bicara enggak sedikit tapi enggak berlebihan. Ketika beliau diam, nampak di dalam diri Nabi penuh keagungan. Diamnya aja memancar keagungan. Ketika berbicara nampak kemuliaan gitu. Ya kalau kita diamnya nggak ada apa-apa gitu ya. Ngomongnya banyak ngomong gitu ya. Rasulullah diamnya aja kelihatan kewibawaan. Sekali ngomong nampak kemuliaan itu, Masya Allah. Kata-kata yang keluar dari lisan yang mulia itu laksana mutiara yang berjatuhan. Nggak ada kata-kata yang sia-sia. Seperti mutiara berharga yang didengar oleh sahabat, disimak oleh sahabat, dan diamalkan dengan segera oleh sahabat. Seperti mutiara berjatuhan itu kata-katanya itu. Sampai Rasulullah SAW itu para sahabat yang menceritakannya itu dengan semangat menceritakan Nabi itu tentang postur tubuhnya, fisik gambarannya. Sampailah mereka yang mendengar dari sahabat menceritakan lagi kepada sahabat yang belum tahu. Menceritakan lagi. Sampai zaman tabi'in, tabi'in, sampai ke para ulama. Akhirnya diabadikan dalam kitab-kitab maulid hadirin. Tentang gambaran Nabi itu. Maulid Al-Barjanji, Sayyid Ja'far. Kemudian Maulid Diba, Imam Abdurrahman Ad-Dibai, Maulid Ajam. Kemudian Maulid Simtudorol, Diyal Ulami dan lain sebagainya. Berisi semua tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, pokoknya indah dah pokoknya ya. Ya Masya Allah. Jangan-jangan nih yang hadir udah pernah lihat wajah Nabi belum? Udah pernah mimpi belum ya? Aduh Masya Allah, pengen banget gitu ya. Kalau ngelihat gambaran fisik Nabi diceritakan para sahabat, mungkin segitu aja udah luar biasa. Ketika melihat secara lihat wajahnya, rupanya pembicaraan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan aslinya. Indah Rasulullah itu. Makanya kegantengan, ketampanan Rasulullah itu dijaga kemuliaan dan kewibawaannya. Nabi yang paling ganteng siapa Pak? Nabi Yusuf ya. Ada maulananya enggak? Enggak ada ya? Maulana Yusuf kali gitu ya. Makanya juga mau gitu. Nah ini Nabi Yusuf Masya Allah. Beliau itu ujiannya dari tampan Pak. Setiap wanita yang melihat wajahnya seolah-olah pengen memiliki secara utuh Nabi Yusuf itu. Siapapun orangnya, perempuan dari mana, kalau udah ngelihat Nabi Yusuf, hatinya itu mengandai-andai. Andaikan jikalau umpama misalnya dia seutuhnya jadi milikku, aduh bahagia dunia ini. Hidup dia. Mengandai. Ujiannya perempuan. Tapi Rasulullah ketampanannya dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat Rasulullah cinta, tapi bukan cinta seperti kayak cintanya lawan jenis. Cintanya itu mahabbah, memuliakan, mengagungkan. Makanya Rasulullah subhanallah, dan ketampanan Nabi Yusuf itu hanya sebagian kecil aja dari nur Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang selanjutnya sirah Nabi terus saja diceritakan gitu ya.
Kadang-kadang saya menceritakan gambaran Nabi begini-gini kayak ada perasaan kayak pengen tahu, pengen lihat langsung gitu ya. Atau mimpi dah, jangan langsung, gue mati dong gitu ya. Mimpi aja mimpi, ya Allah bagaimana ya. Nah kemudian yang kedua, para sahabat itu seneng cintanya levelnya atas kepada Nabi. Selain dia mengenal sosok gambaran fisik Nabi Muhammad SAW, juga beliau tahu sirah, sejarah kehidupan Nabi. Sejarah waktu Nabi ya kayak kita aja lah. Gue mah tahu dia waktu dia tuh dikandung sama emaknya begini gini punya sejarah dia. Kita memegang sejarah dia dari dia dikandung gitu ya, sampai dilahirkan, sampai dia usia anak-anak, sampai dia remaja, dewasa, sampai usia orang tua. Ada yang megang. Tapi sejarah Nabi itu tidak ada satupun yang tidak ada di dalamnya itu pembelajaran. Semuanya 100% banyak pelajarannya. Ibaratnya kalau kita makan sejarah nih, sejarah orang paling hebat. 100% dari awal lah, dari pertama sampai dia wafat. Nggak bisa semuanya kita ambil. Perjalanan hidup dia 100%. Sebab kenapa? Orang dia termasuk manusia yang biasa, kadang banyak hilapnya. Masa orang yang melakukan kesalahan kita jadikan mengikuti daripada hal itu? Tidak. Tapi Rasulullah dari awal sampai wafatnya penuh dengan contoh-contoh terbaik. Makanya Rasulullah itu sejarah Nabi, riwayat Nabi, perjalanan hidup Nabi itu ibaratkan isi Al-Quran. Makanya pas ketika ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kalau ingin tahu akhlak Nabi, akhlak Al-Quran tuh Nabi gitu ya. Tuh Al-Quran itu Rasulullah berjalan gitu. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Artinya isi-isi di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5-6 ribu sekian ayat itu sudah dijabarkan dalam kehidupan Rasulullah. Jadi pantas Rasulullah dijadikan contoh. Makanya kan sumber hukum kita itu Al-Quran. Mengikuti pedoman hidup kita Al-Quran. Jadi sejarah Nabi sangat indah hadirin. Mudah-mudahan kalau kita membaca sejarah Nabi, rasanya kita dibawa hanyut oleh si perawi dalam kitab itu, masuk ke dalam kehidupan Nabi. Tak terasa air mata itu mengalir. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian ya sarirah, bagaimana perasaan Nabi terhadap umatnya. Tentunya Rasulullah menginginkan umatnya bahagia, menginginkan umatnya itu beriman, menginginkan umatnya itu selamat, bukan hanya saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya berat yang dirasa oleh Nabi kepada umatnya akan penderitaan umatnya. Baik penderitaan nanti di akhirat bagaimana? Bagaimana umatku nanti di akhirat? Bagaimana nasib umatku ketika menghadapi akhir zaman? Berat rasanya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad itu terhadap umatnya. Ini bukti kecintaan Nabi itu nggak usah diraguin dah, gitu ya. Yang perlu diraguin cinta kitanya sama Nabi bagaimana? Tapi kalau Rasulullah cintanya nggak usah diraguin, cinta banget dah Rasulullah. Cuman kita balas cinta Rasulullah dengan apa yang dijadikan kesukaan Rasulullah SAW. Intinya membaca sholawat dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita jadikan bulan Rabiul Awal ini jadikan bulan untuk menumbuhkan cinta kembali. Cinta kepada Nabi. Yang kedua, menumbuhkan rasa kerinduan kepada Nabi. Rindu rasanya. Ketika seseorang itu rindu kepada Rasulullah, obat rindu apa Pak? Nggak akan bisa hilang kerinduan itu kecuali harus dipertemukan. Kecuali harus dipertemukan nih orang ini rindu sama si A nih. Ini harus dipertemukan. Rindu sama Rasulullah. Ini mah nggak ada obatnya rindu itu kecuali dipertemukan. Maka kecintaan kita menumbuhkan kerinduan, dan Allah tidak akan membiarkan kondisi hati kita itu hanyut dalam kerinduan yang membuat hatinya itu
jadi tersesat gitu. Ini harus dipertemukan dengan orang yang dirindukan disebabkan karena kecintaan yang paling besar. Maka dipertemukanlah dengan Rasulullah dalam mimpi. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah dalam mimpi gitu ya, dalam mimpi. Dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini dijadikan bulan untuk kita kembali dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup ta'lim kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.